Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filma Sevilla, NPM 2021130026. Pada video kali ini untuk formatif Pancasila, saya akan mengambil pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya kita simak video berikut ini. Apa itu etika? Etika adalah ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu dan bagaimana kita mengambil sikap bertanggung jawab. Iya, secara luas, etika adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik maupun buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti berperilaku sopan, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, juga membantu orang yang membutuhkan. Etika ini sangat penting karena mempengaruhi kita dalam berperilaku sehari-hari. Apa itu etika Pancasila? Adalah penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nilai-nilai etika Pancasila diantaranya nilai ketuhanan yang mengandung nilai religius atau keyakinan kepada Tuhan, kemudian nilai kemanusiaan yang mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian yang memegang teguh setiap tindakan dan perbuatannya. Kemudian nilai persatuan yang mengandung nilai moral persatuan bangsa. Nilai kerakyatan yang mengandung nilai moral demokrasi atau musyawarah. Serta nilai keadilan yang mengandung keadilan sosial yang berwujud dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan Pancasila sebagai sistem etika, maka kita dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera dengan mengedepankan Pancasila sebagai sumber dalam cara beretika. Ya, jadi etika Pancasila adalah sistem nilai dan prinsip moral yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, nilai ini mengandung pengakuan akan adanya ketuhanan yang Maha Esa, menghormati dan menjalankan ajaran agama dengan penuh rasa keimanan dan ketakwaan. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai ini menekankan pentingnya untuk menghormati martabat dan hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan menghindari segala bentuk diskriminasi. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, nilai ini mengajarkan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa. Yang keempat, nilai Pancasila sila keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi, partisipasi aktif masyarakat, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan yang bijaksana. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya membangun masyarakat yang adil dan merata, juga mengupayakan pemerataan kesempatan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di sini ada fungsi etika Pancasila diantaranya. Yang pertama, membentuk kesadaran moral. Etika Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu individu dan masyarakat dalam mengembangkan kesadaran moral. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila ini, individu dapat memilih tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengatur hubungan sosial. Etika Pancasila juga berperan dalam mengatur hubungan sosial antara individu dan masyarakat.
Nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan kebebasan direfleksikan dalam etika Pancasila yang juga membantu menciptakan harmoni dan kerukunan sosial. Yang ketiga, fungsi etika Pancasila yaitu mengarahkan kepemimpinan. Etika Pancasila ini memberikan arahan bagi para pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial juga membentuk dasar bagi kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, fungsi etika Pancasila yaitu mempromosikan keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengarahkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperjuangkan kesempatan yang adil, dan memastikan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Yang terakhir yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai Pancasila di sini sangat berperan penting dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan keberagaman dan menghormati perbedaan budaya membantu membangun solidaritas dan mengatasi potensi konflik antar kelompok. Selanjutnya, Namun ternyata masih saja banyak sekali orang yang menyalahi Pancasila sebagai sumber etika. Contohnya adalah kasus korupsi. Kita pasti sudah tahu apa itu korupsi. Ya, benar. Korupsi adalah tindakan di mana menggunakan suatu jabatan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Indonesia sendiri merupakan negara yang masuk peringkat teratas di mana banyaknya masyarakat atau pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Hal ini tentu saja tidak patut untuk dibanggakan. Mungkin kita tidak merasakan dampak dari korupsi karena kita hanya menonton lewat televisi. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwasanya uang yang dipakai untuk korupsi tersebut bisa menyekolahkan beberapa bahkan ribuan anak dari SD sampai dengan sarjana? Jika ini terus terjadi, maka ekonomi kita akan terus mengalami ketimpangan dan kemunduran. Lalu, korupsi di sini merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kebenaran, dan kebersamaan. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai sistem etika dapat berperan dalam beberapa cara. Yang pertama, Pancasila menekankan pentingnya keadilan. Dalam penegakan hukum terhadap korupsi, Pancasila ini memastikan bahwa pejabat negara yang melakukan korupsi harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa pandang bulu atau kepentingan pribadi. Pancasila juga mendorong proses hukum yang transparan dan akuntabel sehingga keadilan dapat tercapai. Jadi koruptor-koruptor di sini sama di mata hukum dengan masyarakat lainnya. Jika melakukan kesalahan tentu dapat hukuman yang setimpal, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila mengajarkan nilai kebenaran. Dalam kasus korupsi ini, Pancasila mendorong penegakan hukum yang berdasarkan fakta dan bukti yang valid, bukan berdasarkan manipulasi atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika memastikan bahwa kebenaran diungkapkan dan dihormati dalam proses penegakan hukum. Yang ketiga, Pancasila mengedepankan nilai kebersamaan. Dalam penegakan hukum terhadap korupsi, Pancasila mendorong kerjasama antara lembaga hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Pancasila menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan korupsi ini? Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan cara untuk beretika adalah salah satu cara untuk menghindarkan kita dari tindakan korupsi, agar kita dapat membangun infrastruktur bukan saja di Pulau Jawa, namun juga merata sampai dengan Papua. Indonesia dengan Pancasila sebagai sumber etika membuat kita lebih maju
menjadikan Indonesia lebih baik. Ya, jadi secara keseluruhan Pancasila sebagai sistem etika memainkan peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengedepankan keadilan, kebenaran, dan kebersamaan, Pancasila membantu menciptakan sebuah sistem hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa pelanggaran seperti korupsi dapat ditindaklanjuti dengan tegas demi kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Demikian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.